Shalom Jemaat, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Morning Diffusion. Dalam edisi ini, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai managing finances. Ada sebuah ayat firman Tuhan yang begitu indah, saya ingin bacakan untuk kita semua, terambil dari Mazmur 35 ayat yang ke-27 dari Alkitab yang terbuka, dikatakan seperti ini. Biarlah mereka bersorak dan bersuka cita, mereka yang menginginkan pembenaranku. Biarlah mereka terus berkata, besarlah Tuhan yang senang akan kesejahteraan hambanya. Saudara, percayakah bahwa Tuhan itu senang pada waktu kita ini sejahtera? Di dalam bahasa Inggris memakai kata prosperous atau sukses. Keberhasilan, itu hal yang menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu saya percaya sungguh bahwa setiap kita, Tuhan ingin supaya kita mengalami yang namanya kesuksesan dan prosperity, kelimpahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus mengerti prinsip firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan inginkan sebetulnya untuk anak-anaknya. Yang pertama kita harus mengerti bahwa ada prinsip belajar merasa cukup atau contentment. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan seperti ini, memang ibadah kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi di sini dikatakan bahwa ibadah saja tidak cukup, tetapi perlu dilengkapi dengan yang namanya rasa cukup. Tahukah saudara, rasa cukup itu datang dari namanya pengucapan syukur. Pada saat kita berterima kasih kepada Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dan tidak sibuk membandingkan diri kita dengan apa yang orang lain miliki, kita akan selalu hidup dengan pengucapan syukur. Nah, saya ingin supaya kita mengerti bahwa rasa cukup ini sangat diperlukan untuk mengalahkan sifat dasar manusia yang namanya ketamakan. Belajarlah mengucap syukur, belajarlah untuk puas, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan Anda sekalian. Nah, saya percaya di zaman sekarang, terutama di zaman media sosial yang begitu luar biasa, kecenderungan kita adalah kita melihat media sosial, membandingkan diri apa yang orang lain punyai, apa yang orang lain lakukan, kemana orang lain pergi, dan kemudian mulai membandingkan diri kita, kehidupan kita dengan itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar, untuk mencukupkan diri. Karena itu adalah salah satu prinsip pengelolaan keuangan yang sangat-sangat kita perlukan. Belajarlah untuk tidak hanya kelihatan kaya. Karena begitu banyak orang berusaha untuk menunjukkan sesuatu, sepertinya membuktikan sesuatu dengan membeli barang, melakukan sesuatu hanya untuk diupload di media sosial. Hanya untuk orang memberikan pujian dan penghargaan. Oleh karena itu pada saat kita belajar untuk berfokus dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, tidak selalu berusaha untuk tampil kelihatan kaya, kita justru akan berhasil mengelola dengan lebih baik. Prinsip yang kedua adalah generosity atau kemurahan hati. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, saya ambil dari terjemahan The Message, saya akan terjemahkan kurang lebih berbicara seperti ini. Dunia dari orang yang murah hati akan bertambah besar dan tambah besar. Tetapi dunia dari orang yang pelit atau kikir, dia akan menjadi semakin kecil dan semakin kecil. Nah, firman Tuhan menasihatkan kepada kita bahwa kemurahan hati adalah kunci untuk kita ini bisa diberkati lebih lagi. Kalau saudara ingat dalam beberapa khotbah saya menyampaikan bahwa kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan keuangan yang lebih lagi, kita harus memberikan alasan yang jelas kepada Tuhan. Nah, kemurahan hati ini adalah kuncinya. Tahukah saudara bahwa di Israel mereka mempunyai sebuah custom atau kebiasaan di mana pada saat mereka panen, mereka dengan sengaja menyisihkan sebagian dari hasil panen mereka supaya hasil panen yang tidak dipungut itu bisa diambil oleh orang-orang yang kurang mampu dan mereka tidak merasa malu melakukannya.
Nah, hal seperti inilah yang membuat seorang yang bernama Ruth dari tanah Midian kemudian menetap di Israel dan kemudian menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada kehidupan yang diubahkan, ada kehidupan Ruth yang kemudian jadi nenek moyang Tuhan Yesus dimungkinkan karena ada seorang Boas yang menunjukkan kemurahan hati. Saya berdoa supaya setiap dari kita juga boleh menjadi Boas-Boas rohani di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Tuhan memberkati kita sedemikian rupa sampai hari ini, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan yang spesifik untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, bahkan teman-teman kita. Jadi belajarlah untuk tidak berfokus pada diri sendiri, belajarlah yang pertama tadi, belajarlah untuk kita ini mengucap syukur, dan yang kedua, belajar untuk menjadi murah hati, punya hati yang besar untuk orang lain. Saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan di dalam Managing Finances ini boleh memberkati kita dan membuat kita semakin dipercaya, semakin besar dan semakin besar untuk kemuliaan Tuhan. God bless you, sampai kita ketemu di Morning Devotion bulan depan.